Hai, welcome to channel YouTube Siap Jadi ASN. Di channel ini kita akan bahas materi, tips, dan trik, bahkan pembahasan soal mengenai CPNS tahun 2021. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang materi kecepatan. Yuk, check it out. Nah, ini soalnya simpel ya. Ini sederhana seperti ini. Nah, Budi bersepeda selama 1,2 jam dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Jarak yang telah ditempuh Budi adalah berapa kilometer? Nah, option A 18 km, B 20 km, C 22 km, D 22,5 km, dan E 24,5 km. Nah, di sini kita membahas kecepatan. Nah, kalau udah membahas kecepatan pasti ada tuh saudara-saudaranya. Ada yang namanya kecepatan, jarak, dan waktu. Karena ketiga itu saling berhubungan. Nah, di sini kita sering mendengar rumusnya pakai segitiga. Kita sering mengaitkannya rumus kecepatan ini dengan nama Bapak Presiden kita gitu kan. Jokowi, sering kita menyebutnya seperti itu. Nah, ya, untuk mengingat lebih mudah rumusnya, kita pakai formula segitiga yang menggunakan nama Bapak Presiden kita sekarang, yaitu Pak Jokowi. Nah, seperti apa? Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita buat cara mengingatnya gini. Jadi teman-teman ini harusnya sudah terbantu ya. Nah, kita buat segitiga seperti ini. Atasnya J, ini K, ini W. J jarak, K kecepatan, W waktu. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Kalau teman-teman ingin mencari jarak, maka tutup bagian jaraknya. Berarti kan kalau teman-teman tutup, K sampingnya W. Kalau K sampingan dengan W, itu artinya kali. Berarti mencari jarak sama juga kecepatan kali waktu. Kalau teman-teman ingin mencari kecepatan, tutup bagian kecepatannya. Seolah-olah jadi dia J per, seolah-olah jadi per W. Nah, jadi untuk mencari kecepatan yaitu jarak bagi waktu. Begitu juga kalau teman-teman ingin mencari waktu. Teman tutup bagian waktunya, maka untuk mencari waktu itu rumusnya adalah jarak bagi kecepatan. Seperti ini. Nah, jadi gunakan formula ini ketika teman-teman nanti pas tes SKD keluar soal tentang kecepatan, jarak, dan waktu, teman-teman bisa mengingatnya menggunakan formula seperti ini. Oke, kembali ke soal. Nah, di soal kita peroleh data bahwa 1/1/2 jam itu adalah waktunya. Kan? Nah, waktunya itu adalah 1/2 jam. Kalau kita ubah ke pecahan biasa berarti 3/2. Caranya 2 kali 1, 2 tambah 1 di atas. Jadi 3/2 jam. Boleh teman-teman jadikan desimal. 1/1/2 itu kan sama dengan 1,5 jam. Bisa juga diubah jadi desimal. Terserah mau pakai yang mana ya. Nah, dengan kecepatan rata-rata yaitu 15 km per jam, maka kecepatannya adalah 15 km per jam. Nah, berapa jaraknya? Nah, berarti dia hanya jarak kan? Jarak di sini rumusnya adalah kalau kita tutup yang segitiganya tuh ya, kita tutup bagian jarak, berarti kecepatan kali waktu. Kecepatan kali waktu. Nah, di sini saya teman-teman ingin menggunakan yang pecahannya karena lebih mudah sih ya. Tapi teman-teman kalau mau yang jadikan desimal, mau teman-teman masukkan ke formulanya, terserah ya. Mana yang lebih enak teman-teman hitungnya. Nah, jaraknya berarti kecepatannya itu 15 kali. Nah, di sini waktunya adalah 3/2. Nah, mau 1,5 juga boleh. Terserah teman-teman mana yang lebih enak ya. Nah, di sini 15 bagi 2 berarti itu 7,5 kali 3. Sehingga jaraknya adalah 7,5 kali 3 itu adalah 22,5. 22,5 km. Seperti itu jaraknya. Nah, jadi ketika dia bersepeda selama 1/1/2 jam dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam, itu jaraknya yang dia tempuh itu sebesar 22,5 km. Jadi option D yang paling benar. Seperti itu. Mudah kan? Nah, kecepatan waktu ini teman-teman kalau hanya perlu mengingat formulanya saja, karena ini yang sering dipakai 3 ini. J, K, W. Ya. Oke, ke soal nomor 2 biar lebih paham lagi. Nah, soal nomor 2 ini kita mencari kecepatannya. Ya, tadi kan mencari jarak, sekarang kita mencari kecepatan.
kecepatannya. Masih menggunakan formula tadi. Ya. JKW. Nah, soalnya berbunyi, jarak rumah Reno ke rumah nenek adalah 60 km. Jarak tersebut dapat ditempuh oleh Reno selama 21/2 jam. Berarti 2,5 jam maksudnya. Kecepatan Reno dalam bersepeda adalah itu berapa kilometer per jam? A. 20, B. 22, C. 24, D. 28, dan E. 30. Nah, ini bagaimana? Ini masih soal tipe simple ya, hanya tinggal masukkan ke formula selesai. Nah, kita coba cari ya. Nah, kita lihat dulu data yang ada di dalam permasalahan. Jarak di sini adalah 60 km. Waktunya. Nah, waktunya itu 21/2 dikalikan jadikan pecahan biasa, maksudnya jadi 5/2 ataupun dijadikan desimal itu sama juga 2,5 jam. Karena 21/2 jam itu 2,5 jam. Gitu ya. Ditanya adalah kecepatan. Apa rumus kecepatan? Kalau teman-teman tutup bagian kecepatan yang di segitiga ini ya, maka rumusnya jarak bagi waktu. Nah, jaraknya 60. Waktunya saya pakai yang per ya, yang jaraknya yang dijadikan pecahan. Berarti 5/2. Ini bagaimana caranya? Ini tinggal teman-teman kalikan ya. Yang paling bawah kalikan ke atas, berarti 60 kali 2 ya, 60 kali 2 120 bagi 5. Sehingga kecepatan Reno bersepeda itu adalah 24 km per jam. That's it, seperti itu doang. So simple banget ya, ini ya. Nah, tidak sulit banget. Hanya perlu masukkan ke rumus, ke formula, selesai. Yang ada mau ubah dikit aja, seperti itu ya. Nah, maka option yang paling benar adalah option C, teman-teman. So simple ya, simple banget. Ini tidak sulit. Oke, bagaimana? Paham? Pastinya mudah sekali. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 itu adalah menanyakan waktu. Nomor 1 dari jarak, nomor 2 itu kecepatan, nomor 3 ya waktu. Nah, soalnya berbunyi, Joko pergi ke rumah paman. Jarak rumah Joko dan rumah paman 120 km. Jarak tersebut ditempuh Joko dengan sepeda motor berkecepatan rata-rata 40 km per jam. Bila Joko berangkat dari rumah pukul 8, maka ia sampai di rumah paman itu pukul berapa? A. Pukul 10, B. Pukul 11, C. Pukul 12, D. Pukul 13, dan E. Pukul 14. Nah, berarti di sini sampai di rumah paman pukul, berarti dia mencari waktu. Ya, masih sama, kita gunakan formula tadi ya. Kita buat dulu Jokowi. Nah, oke, dari soal kita peroleh keterangan di sini adalah jaraknya adalah 120 km. Kecepatannya adalah 40 km per jam. Ternyata dia berangkat dari rumah itu pukul 8 ya. Berangkat itu awalnya pukul 8. Pada pukul berapa dia sampai ke rumah pamannya jika dengan jarak 120 km dengan kecepatan sepeda motornya 40 km per jam? Nah, sama, berarti kita mencari waktunya. Nah, kalau kita lihat yang segitiga itu, kalau kita tutup bagian waktu, berarti rumus waktu adalah jarak bagi kecepatan. Jaraknya adalah 120 per kecepatannya adalah 40. Tinggal coret nolnya, ini tinggal 12 bagi 4. 12 bagi 4 dapat 3 jam. Berarti 3 jam yang diperlukan Joko untuk ke rumah pamannya. Nah, dia berangkat pukul 8, berarti sampai di sana di rumah pamannya pukul berapa? Maka dia tiba itu pukul, berarti tinggal jumlahin awal sebelum dari dia turun ke rumahnya kan pukul 8, memerlukan 3 jam, berarti kan pukul 8 tambah 3 jam. Berarti 8 tambah 3 jam. Berarti dia tiba pukul 11. Maka option B yang paling benar. Seperti itu saja ya. Nah, ini adalah bentuk soal simpelnya itu seperti itu. Nah, biasanya di soal-soal TIU itu soal-soal tentang kecepatan ini dia variatif ya, Tapi biasa juga muncul yang sesederhana ini sih ya. Nah, tergantung tahun ini keluarnya bentuknya gimana. Tapi kemungkinan besarnya sih emang variatif. Ya, nanti akan kita bahas soal-soal variatifnya seperti apa. Oke, kita lanjut soal nomor 4.
Nah, sebuah bus berangkat dari Kediri pukul 9.40 WIB menuju Surabaya. Jarak antara Kediri dan Surabaya itu adalah 120 km. Jika bus tiba di kota Surabaya pukul 11.10 WIB, kecepatan rata-rata bus tersebut itu berapa kilometer per jam, teman-teman? Oke, optionnya yang A 70 km per jam, yang B 72 km per jam, yang C 75 km per jam, yang D 78 km per jam, dan yang E 80 km per jam. Nah, di sini bentuk soal variatifnya apa? Di waktunya. Dia ngasih tahu waktunya berangkatnya pukul 9.40 sampai jam 11.10. Nah, kalau soal-soal sebelumnya kan waktunya langsung dikasih tahu 3 jam langsung gitu kan. Kalau ini tidak, kita disuruh ngitungnya lagi. Berapa lama sih dari jam dia berangkat jam 10.40 sampai jam 11.10 itu berapa lama gitu. Nah, di sini teman-teman kalau sebenarnya bisa langsung kita hitung manual ya. Kita hitung manual dari jam 9.40 sampai jam 11.10 kita bisa menghayalkannya dulu gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tidak bisa menghayalkannya, teman-teman bisa ngitungnya. Nah, oke, kita lanjut. Di sini jaraknya di sini adalah 120 ya. Nah, waktunya ketika ingin mencari waktunya, kita tinggal mengurangkan waktu saat dia tiba. Nah, waktu saat dia tiba di kota Surabaya dikurangkan saat dia mau berangkat dari kota Kediri ke kota Surabaya. Intinya waktu saat tiba dikurang waktu saat berangkat gitu aja untuk mencari waktunya ketika waktu berangkat dan tiba diketahui. Nah, bagaimana? Yuk tinggal kita kurangin 11.10 dikurang 9.40. Nah, kalau teman-teman mau pakai menghayal tadi itu kan, boleh silakan, mana cepatnya aja deh ya. Nah, di sini kita coba kurangin. 11.10 dikurang 9.40. Nah, ngurangin jam ini tidak seperti kita ngurangin angka biasa ya. 0 kurang 0, 1 kurang 4 tidak bisa pinjam ke sebelahnya, tidak gitu. Nah, kalau kita ngurangin jam, menit dikurangin menit, jam dikurangin jam. 11.10 itu kan berarti 11 jam 10 menit. Nah, berarti yang 10 dengan 40 ini itu adalah menitnya. Berarti kita nguranginnya langsung 10 kurang 40 gitu loh. 10 kurang 40 itu tidak bisa kan? Nah, pinjamnya bukan 1. Kita pinjam ke sebelahnya. Sebelahnya itu adalah satuan jam. Nah, kalau kita pinjam sebelahnya, berarti kan minjam 1 jam. Di sini sedangkan di sebelah yang 10 kurang 40 itu satuannya menit. Berarti ketika minjam 1 jam, kita harus konversi lagi. 1 jam 60 menit kan ya. Kita berarti minjam 1 jam dari sini, ini tinggal 10 jam. Berarti sini kita minjamkan 1 kan ya. Berarti di sini itu bukan 1 ditulis, tapi dikonversikan langsung. 1 jam diubah ke 60 menit. Berarti ketika kita pinjamkan 60 menit ke sini, ini totalnya jadi tambahkan 10 di sini. Berarti 60 tambah 10 berarti di sini 70. Seperti itu. Baru kita kurangin 70 kurang 40. Berarti dapat 30. Berarti ini baru kita kurangin seperti biasa. 10 kurang 9. Berarti 1 kan ya. Berarti penulisannya 0 1. Berarti waktunya yang diperlukan itu 1 jam 30 menit waktunya. Berarti 1 jam 30 menit. Kalau kita jadikan desimal itu kan sama juga artinya dengan 1,5 jam kan ya. Berarti bisa juga kita ubah ke desimal biar mudah cara nanti masukannya ke rumusnya. Berarti sama juga 1,5 jam. Dapat waktunya ya. Nah, lalu ketika waktunya sudah dapat waktu tempuhnya, berarti kita bisa mencari kecepatannya. Nah, berdasarkan rumus segitiga tadi ya, teman-teman. Nah, ini ya. Jokowi. Nah, kecepatan rumusnya adalah jarak bagi waktu. Maka kecepatannya adalah jarak bagi waktu. Jaraknya adalah 120 per waktunya 1,5 ya. 120 bagi 1,5 itu diperolehlah 80 km per jam. Nah, ini jarak tempuh kecepatannya maksudnya teman-teman. Ya, maka kecepatannya bus tersebut dari kota Kediri ke Surabaya dengan jarak 120 km itu kecepatan rata-ratanya adalah 80 km per jam. Maka option E maksudnya yang paling tepat seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk soal variatifnya ya.
Mudah? Nah, ini mudah ya teman-teman ya. Sebenarnya nggak ada ribet-ribetnya juga sih ya. Simple banget sih sebenarnya. Oke, lanjut soal nomor 5. Kakak mengayuh sepedanya dengan kencang. Ia berusaha agar tidak datang terlambat di tempat tes. Jarak yang dia tempuh adalah 5 km dan waktu tempuhnya adalah 1200 detik. Kecepatan sepeda kakak adalah berapa meter per menit? A. 150, B. 200, C. 250, D. 300, dan E. 350. Nah, ini juga salah satu bentuk soal variatif dari jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, kenapa disebut variatif? Di sini waktunya itu dalam detik, terus satuan kecepatannya lalu meter per menit. Satuannya berbeda-beda, sedangkan di situ jaraknya pakai kilometer. Tapi di kecepatannya pakai meter. Gimana? Kita konversi, kita ubah satuannya. Kita harus samakan dulu baru bisa kita kerjakan. Ketika satuannya berbeda, tidak bisa dikerjakan. Bukan tidak bisa sih ya, salah maksudnya. Oke. Dari soal kita peroleh keterangan atau datanya itu adalah jarak. Jaraknya adalah 5 km. Karena di sini satuannya meter, maka dia ubah ke meter. Karena sini satuannya meter. Gitu loh. Kilometer ke meter itu kilometer. Ini ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Dari kilometer ke meter berarti 1, 2, 3. Turun berarti dikali. 1 kali turun itu 10, 2 kali 100, 3 kali 1000. Ya, berarti dia 3 kali turun ya 1000, berarti ada 5, berarti 5 kali 1000 ya 5000. 5000 meter. Lalu, di sini waktunya dalam detik. 1200 detik. Di sini pakai menit. Ubah lagi. Kita harus nyamain satuan ujung nih. Satuan di ujung, ya. Meter kita ubah tuh dari kilometer jadi meter. Sekarang detik kita ubah ke menit. 1 menit itu 60 detik. Kalau 1 detik berapa menit gitu loh. Berarti 1 detik itu 1/60 menit. Gitu loh dia. 1 menit 60 detik. 1 detik 1/60 menit. Dia ada 1200 detik. Berarti 1/60 dikali 1200. Atau cara mudahnya teman-teman bagi gitu loh. 1200 bagi 60 sama artinya. Sehingga diperoleh ini bisa dicoret. 120 bagi 6 dapat 20, kalikan 1 ya tetap 20 Nah, udah sama satuannya, barulah kita masukkan ke rumus. Dia menanyakan kecepatan. Tadi rumus kecepatan yang pakai segitiga ya. Kita buat lagi deh ya. Jokowi, Pak Jokowi hari ini sering disebut ya. Nah, untuk mencari kecepatan berarti rumusnya jarak bagi waktu. Jarak bagi waktu. Jaraknya yang udah kita ubah ya. Yang udah kita ubah menjadi 5000 tadi. Per waktunya yang juga sudah kita ubah ke menit, yaitu 20. Kita coret. Berarti tinggal 500 bagi 2, 250 meter per menit. Seperti itu saja ya. Seperti itu saja. Jadi tipsnya untuk soal kecepatan itu kalian lihat juga satuan ujungnya. Satuannya tuh harus sama. Kalau beda kalian masukkan ke rumus salah. Walaupun rumusnya udah benar gitu loh. Ya harus jeli juga nih satuannya. Oke? Berarti option C yang paling benar. Seperti itu ya. Mudah sekali, ini simple, cuma ngubah-ngubah dikit aja gitu loh. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini soalnya lebih variatif lagi ya, lebih variatif lagi. Oke, soal nomor 6 berbunyi, jarak kota X ke Y adalah 240 km. Sebuah bus berangkat dari kota X pada pukul 14 WIB. Di perjalanan, bus beristirahat selama 30 menit. Bus tersebut melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Maka bus tersebut akan tiba di kota Y pada pukul berapa? A. Pukul 16.30. B. Pukul 17.
C. Pukul 17.30. D. Pukul 18.30. Dan E. Pukul 19. Nah, bagaimana soal seperti ini? Sama sih konsepnya ya, sama persis. Cuma di sini dia ada istirahat. Cuma ada kata istirahat ya. Nah, bagaimana? Yuk kita cari dulu. Yang diketahui dulu di soal itu adalah jarak. Jaraknya adalah 240 km. Oke, lalu kecepatannya. Kecepatannya adalah 60. Di sini udah nampak sih sebenarnya. Lalu dia berangkat pukul 14. Lalu dia istirahat lagi. Jadi busnya itu istirahat selama 30 menit. Kan ya? 30 menit. Pukul berapa dia sampai gitu. Nah, berarti kita cari adalah waktunya dulu. Waktu, rumus waktu itu adalah jarak bagi kecepatan. Jaraknya adalah 240 per kecepatannya 60, kita bagi 24 bagi 6 dapatlah 4 jam. Nah, gitu kan? Nah, ketika dia berangkat, maka dia tiba dia berangkat kan pukul 14. Lalu dia istirahat 30 menit, berarti ditambah karena dia istirahat, memakan waktu. Kalau dia istirahat, mungkin waktunya semakin pendek, semakin panjang. Makin lama dia istirahat, makin lama lah datangnya, gitu kan? Nah, maka ini ditambahkan 30 menit, lalu ditambahkan masa perjalanannya 4 jam. Sehingga dia nyampe pukul 18.30. Maka option D yang paling benar. Itu doang. Ya. Itu doang, karena ini soal cerita sih teman-teman. Kemampuan analisanya harus bagus ya. Karena soal-soal TIU juga itu lebih banyaknya ke permasalahan sehari-hari. Jadi ada juga ya soalnya langsung angka gitu ada, tapi emang lebih menekankan ke kehidupan sehari-hari karena soal cerita. Jadi soal itu banyak seperti itu. Jadi teman-teman emang perlu dari sekarang mengasah kemampuan analisanya. Oke? Kita lanjut soal nomor 6. Randy mengendarai sepeda motor dari rumahnya ke rumah temannya yaitu Andra dengan jarak tempuh 10 km. Dari arah yang berlawanan, Andra mengendarai sepeda menuju rumah Randy. Kecepatan Randy dan Andra berturut-turut adalah 18 km per jam dan 12 km per jam. Jika keduanya bersama-sama berangkat pada pukul 9, maka mereka akan berpapasan pada pukul A. 9.30, B. 9.20, C. 9.40, D. 9.15, dan E. 9.45. Nah, ini soal variatif tentang kecepatan. Dan soal-soal gini tuh kadang emang muncul ya, sering muncul ya di soal TIU-TIU itu ya. Berpapasan, menyusul ya. Nah, ini yang ditanya adalah berpapasan tetapi waktunya sama. Nah, ini kan ceritanya ini Randy mau ke rumah temannya Andra. Nah, jarak tempuhnya 10 km. Nah, lalu ternyata Andra juga pergi ke rumahnya Randy maksudnya tanpa sepengetahuan mereka. Nah, rumah rumah Randy ke Andra tuh kan 10 km. Begitu juga rumah Andra ke Randy juga 10 km. Jaraknya sama. Terus jaraknya sama, mereka berangkatnya juga sama-sama. Sama-sama pukul 9. Nah, cuma yang membedakannya adalah kecepatan mereka saat mengendarai sepeda motor. Nah, kebetulan si Randy pakai sepeda motor, si Andra pakai sepeda. Kecepatannya Randy karena pakai sepeda maksudnya lebih cepat daripada si Andra yang pakai sepeda. Nah, pukul berapa sih mereka berpapasan? Otomatis kalau mereka masing-masing mau ke rumah tujuannya masing-masing, yang Randy mau ke rumah Andra, yang Andra mau ke rumah Randy, mereka akan berpapasan di tengah-tengah nanti, di tengah-tengah jalan. Tapi pukul berapa gitu loh. Nah, bagaimana permasalahan ini? Apakah rumus Jokowi tadi berlaku? Berlaku, tetapi sedikit pengubahan. Nah, ini kan berarti permasalahannya dia berpapasan dengan waktu yang sama. Ya, berpapasan dengan waktu yang sama. Kenapa waktunya sama? Mereka sama-sama ke rumah temannya masing-masing di jam yang sama. Kan gitu. Nah, jadi rumus yang digunakan itu adalah W. Ini kan hanya waktu WP, waktu berpapasan, waktu papasan kita singkat ya. Maka yang dipakai itu adalah jarak total
per kecepatan pertama ditambah kecepatan 2. Nah, kecepatan pertama tambah kecepatan 2. Anggaplah kecepatan pertama milik si Randy, kecepatan yang kedua milik si Andra. Nah, bagaimana permasalahannya, cara menyelesaikannya? Yuk. Nah, di soal kita ketahui adalah jaraknya itu 10 km. Kecepatan 1 misalnya milik si Randy nih. Kecepatan Randy itu adalah 18 km per jam. Lalu kecepatan kedua itu adalah 12 km per jam. Seperti itu kan? Nah, mereka berangkat pukul 9. Sama-sama tuh. Berangkat pukul 9. Yang Randy ke rumah Andra juga pukul 9, yang Andra ke rumah Randy juga berangkat pukul 9. Maka mereka berpapasan di mana katanya. Nah, ini bisa langsung kita masukkan ke rumus ini. Ya. WP sama dengan jarak totalnya 10 km per K1 tambah K2, berarti 18 tambah 12. 10 per, ini 30. Kita coret. Ini dapat 1/3 jam. Nah, 1/3 jam itu berapa menit? Ya kita ubah. Berarti 1 jam kan 60 menit. Ini ada 1/3 jam. Maka WP-nya adalah 1/3 dikali 60. Dapatlah 20 menit. Nah, mereka berangkat pukul 9, berarti di 20 menit kemudian mereka akan berpapasan. Maka, waktu mereka berpapasan itu adalah, kita tinggal jumlahkan pukul 9 yang pukul pertama kali mereka berangkat, ditambah 20 menit kemudian. Berarti mereka akan berpapasan pukul 9.20. Maka option B yang paling benar, seperti itu doang. Ya. Nah, jadi ingat, teman-teman bisa menganalisis, oh ini soalnya mereka berpapasan dengan waktu yang sama. Karena nanti ada soal, mereka berpapasan tapi waktu berangkatnya berbeda-beda. Itu rumusnya beda lagi, formulanya. Nah, jadi makanya saya bilang tadi, teman-teman dalam teknik analisisnya itu harus jago. Ya, bisa membedakan, oh ini soal kecepatan model biasa, ini model variatif. Gitu loh. Nah, betul rumusnya hanya 3 doang Jokowi tadi, tapi pengembangannya luas. Karena soal kecepatan ini pengembangannya luas, makanya sering muncul di soal TIU. Seperti itu ya. Nah, inilah pembahasan nomor 7. Mudah kalau paham, sulit kalau bingung ya. Nah, semoga dengan tayangan video ini kalian membantu teman-teman mudah dalam mempelajari materi ini. Oke? Lanjut soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini yang tadi saya bilang, dia berpapasan, ditanya waktu berpapasan kapan, tapi mereka berangkatnya berbeda. Satu pukul sekian, satunya pukul sekian. Nah, tidak bisa pakai rumus tadi, ya. Tidak berlaku rumus tadi. Nah, yuk kita baca dulu soalnya deh. Amir mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya Chandra dengan jarak tempuh 18 km. Dari arah yang berlawanan, Chandra mengendarai sepeda menuju rumah Amir. Kecepatan Amir dan Chandra berturut-turut adalah 16 km dan 12 km per jam. Jika Amir berangkat pukul 8 dan Chandra berangkat pukul 8.15, maka mereka akan berpapasan pada pukul berapa? A. Pukul 8.30, B. Pukul 8.45, C. Pukul 9, D. Pukul 9.15, dan E. Pukul 9.30. Nah, rumus tadi tidak bisa kita pakai yang ke soal ini. Kenapa? Karena mereka berpapasan. Iya, nanyakan waktu mereka berpapasan kapan. Tetapi waktu mereka berangkat berbeda-beda. Nah, berarti apa yang digunakan? Nah, rumus yang digunakan ketika menanyakan waktu berpapasan dengan waktu mereka mulai berbeda-beda, itu rumusnya adalah, ya teman-teman ya, WP, waktu berpapasan ya, jarak total dikurang selisih jarak per K1 tambah K2. Nah, bedanya itu. Kalau tadi berpapasan waktunya sama kan jarak total per K1 tambah K2. Kalau dia berpapasan tapi berbeda waktunya, kita kurangkan dengan selisih jaraknya lagi, teman-teman. Nah, yuk kita langsung masukkan ya. Kita langsung masukkan aja langsung. Nah, di sini untuk mencari jarak totalnya sudah diketahui di soal ya.
Jarak totalnya udah diketahui di soal. Sekarang kita ingin mengetahui selisih jaraknya. Ya, selisih jaraknya. Nah, selisih jaraknya teman-teman tinggal mengurangkan yang kecepatannya itu. 16 dikurang 12 gitu cara mudahnya. Ya. Tinggal teman-teman mengurangkan 16 dikurang 12. Sehingga kalau kita masukkan nih ke rumus. Ya, kalau kita masukkan ke rumus, jarak totalnya itu 18. Dikurang selisih jaraknya berarti kita pakai yang ini. Ya. 16 kurang 12 per K1 K2-nya berarti tinggal tambahkan 16 tambah 12. Maka WP sama dengan 18 kurang ini 4 per 28. Sehingga kita peroleh WP, ini kita sambung di sini ya teman-teman ya. Berarti 14 per 28. Ini kalau sederhanakan masing-masing bagi 14 langsung. 14 bagi 14 1, 28 bagi 14 2. Berarti kan ini 1,5 jam. Sama juga 0,5 jam. 0,5 jam. Atau 30 menit ya. Atau 0030 menit. Nah, lalu pukul berapa dia sampai ke berpapasan, maksudnya bukan pukul berapa mereka sampai. Pukul berapa mereka berpapasan. Di sini kan jamnya ada 2. Amir berangkat pukul 8, Chandra pukul 8.15. Kita pakai yang mana gitu kan. Nah, kita pakai yang paling belakangan berangkat. Yang paling belakangan berangkat adalah si Chandra. Kan? Si Chandra, karena si Amir udah duluan berangkat, Chandra baru 15 menit kemudian baru mulai. Berarti kan duluan, nah Chandra baru mulai. Jadi yang kita pakai itu adalah waktunya yang paling terakhir berangkat, yaitu si Chandra yang pada pukul 8.15. Maka waktu berpapasannya adalah 8.15 ditambah 30 menit. Sehingga diperoleh pukul 8.45 menit mereka berpapasan. Option B yang paling benar. Seperti itu teman-teman. Mudah ya. Teman-teman hanya perlu ingat formulanya aja. Ingat formulanya, ingat analisis soalnya maunya seperti apa. Karena soal variatifnya ya seperti ini gitu. Oke. Kita lanjut soal nomor 9. Oke, ada 2 buah bus yang sama-sama menuju kota Bandung. Sebut saja bus P dan bus Q. Kedua bus tersebut akan melalui rute yang sama. Bus P berangkat dari terminal Yogyakarta dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan bus Q juga berangkat dari Yogyakarta maksudnya dengan kecepatan 75 km per jam. Jika bus P berangkat pukul 13 dan bus Q berangkat pukul 15.30, maka bus Q dapat menyusul bus P pada pukul A. 00 dini hari, ya, tengah malam maksudnya. B. jam setengah 1 atau jam 12.30 pagi dini hari ya. C. jam 1.30 pagi. D. jam 1 pagi. Dan E. jam 23.30 malam. Nah, di sini konteksnya bukan lagi berpapasan tapi menyusul. Ada kata dapat menyusul. Kenapa soal ini menyusul? Logikanya gini. Bus P berangkat pukul 1. Arahnya itu sama, tidak berlawanan. Kalau soal seperti nomor 7 dan 8 tadi kan dia arahnya berlawanan. Otomatis dia berpapasan. Ini dia rutenya sama, tidak berlawanan. Cuma yang membedakannya ada berangkat lebih dulu, ada yang lebih lama. Belakangan maksudnya. Nah, bus P pukul 1, tapi kecepatannya 60 km per jam. Tapi bus Q pukul 15.30, tapi kecepatannya lebih cepat. 75 km per jam. Otomatis kan bus Q bisa menyusul nantinya. Bisa menyusul karena lebih cepat. Kayak kita lomba race gitu loh, ya. Nah, jadi bagaimana rumusnya? Apakah rumus tadi? Tidak ada rumusnya. Nah, rumusnya apa? Yuk kita bahas. WM ya, disimbolkan WM. Yaitu rumusnya adalah selisih jarak, ya, selisih jarak per kecepatan kedua dikurang kecepatan 1. Kecepatan 2 berarti Q, kecepatan 2 berarti P. Sesuai urutan PQ. Berarti P1, K1,
Q K2. Nah, berarti yang kita cari di sini adalah selisih jaraknya dulu. Nah, kita cari selisih jarak. Selisih jarak. Rumus jarak itu kan adalah kecepatan kali waktu. Sebenarnya waktunya udah bisa kita ketahui. Ini adalah apa ya? Soal variasi lebih lanjut. Kenapa? Waktunya di sini ada 2. Bus P pukul 13, bus Q pukul 15.30. Berarti kan rentang antara berangkat bus P dan Q itu bisa dihitung. Bus P pukul 13, bus Q 15.30, berarti kan 2 jam setengah. Kan ya, kalau kita bisa dihitung langsung karena nggak jauh rentangnya. Mau dikurangin kayak soal tadi boleh, soal pengurangan jam boleh. Rentang dari pukul 13 sampai ke 15.30 itu adalah 2 jam 30 menit. Atau bisa kita singkat 2,5 jam. Nah, waktunya udah bisa langsung tahu, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa kalau misalnya kurang paham pakai pengurangan tadi ya. Nah, ini 2,5 jam. Kecepatannya yang mana? Kecepatannya kan ada bus P dengan bus Q, 60 dengan 75. Kita pakai yang pertama kali berangkat, yaitu bus P. Kecepatannya 60. Maka di sini adalah 60. Ya. Nah, selisihnya tinggal selisih jaraknya tinggal kalian kalikan 60 kali 2,5, yaitu 150 km. Ini adalah selisih jaraknya. Kita peroleh nih. Lalu rumusnya K2 kurang K1. K2 K1-nya udah ada di soal. Berarti sip, kita tinggal masukkan ke formula. Maka WM waktu menyusulnya, selisih jaraknya itu 150 tambah K2 kurang K1, berarti 75 dikurang 60. Berarti 150 per 15. Ya. 15 bagi 15 1, sisa 1 nolnya berarti 10. 10 jam. Berarti ketika bus P duluan pukul 1, 10 jam kemudian bus Q bisa menyusulnya. Nah, pukul berapa kira-kira didapat menyusulnya? Nah, berarti bus Q-nya kan, bus Q dapat menyusul pukul berapa? Bus Q berangkat pukul 15.30. 10 jam kemudian dia dapat menyusul bus P, berarti dijumlahkan. Berarti 15.30 ditambah 10 jam. Ini kan sama juga dengan 25 jam 30 menit. 25 jam tuh udah ada. Kita 1 jam itu 1 hari maksudnya 24 jam. Berarti kan kalau 24 jam patokannya berarti sisa 1 jam 30 menit. Berarti udah lewat tengah malam. Berarti dia dapat menyusul di pukul 1.30 pagi. Maka option C yang paling benar. Oke, lanjut nomor 10. Ini adalah pembahasan terakhir kita ya. Nomor 10. Andi dan Sasya menempuh perjalanan dengan jarak yang sama jaraknya. Andi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 105 km per jam dan menghabiskan waktu 6 jam untuk sampai di tempat tujuan. Perbandingan kecepatan mengendarai sepeda motor Andi dan Sasya itu 5:4. Jika Andi berangkat pukul 7 dan Sasya berangkat setengah jam sebelumnya, pada pukul berapa Sasya sampai di tempat tujuan? A. Pukul 13, B. Pukul 14.30, C. Pukul 12.30, D. Pukul 14, dan E. Pukul 12. Nah, soalnya lebih variatif lagi, digabungkan dengan materi perbandingan. Gimana ini? Sulit? Tidak. Ya, tidak jawabannya. Nah, dari soal ya, kita langsung saja kita bahas. Dari soal kita ketahui Andi itu dia kecepatannya adalah 105 km per jam dengan waktu 6 jam. Kan ya? Menghabiskan waktu 6 jam, dia bilang yang ini nih. Menghabiskan waktu 6 jam. Kecepatannya 105 km per jam. Nah, baru sampai ke tempat tujuan. Perbandingan kecepatan motor Andi dan Sasya adalah 5:4. Berarti Sasyanya kan belum tahu, tapi dia menggunakan perbandingan. Perbandingan itulah cluenya. 5:4, 5 milik si Andi, 4 milik si Sasya. Berarti bisa nih mencari milik si Sasya nih.
Kita pakai perbandingan. Perbandingan Sasya adalah 4 banding 5 dikali jarak si Andi. Kecepatan si Andi maksudnya. 105. Nah, 105 bagi 5 itu 21 kali 4. Ini kan dapat 21 ya. 21 kali 4 dapatlah 84 km per jam. Itu kecepatannya si Sasya. Nah, maka kita bisa mencari waktunya. Waktu tempuhnya. Nah, waktu itu jarak bagi kecepatan. Nah, jaraknya ini kan belum diketahui. Nah, jaraknya ini kan belum diketahui. Yang diketahui itu di situ hanya kecepatan. Berarti kita mencari jarak terlebih dahulu. Nah, kita cari jarak. Rumus jarak adalah kecepatan kali waktu. Ya, kecepatan kali ini waktu ya. Kecepatan kali waktu. Maka jaraknya kecepatannya di sini kan adalah 105. Ya, 105. Waktunya, waktu yang ditempuh di sini oleh si Andi yaitu 6 jam. 6. 105 kali 6 itu 630. Nah, kita dapat jaraknya. Baru kita bisa masukkan rumus ini. Waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. Jaraknya ternyata 630. Kecepatannya mana? Kecepatannya milik si Sasya tadi yang kita pakai. Itu 84. Nah, sehingga diperoleh waktunya 630 dibagi 84 itu 7 jam 30 menit atau 7,5 jam. Ya. Nah, atau 7 jam 30 menit. Sehingga Sasya dapat sampai ke tujuan. Dia berangkatnya Sasya itu pukul 6.30. Kenapa pukul 6.30? Karena kan si Andi pukul 7. Sasya 30 menit sebelumnya udah berangkat. Berarti kan 30 menit sebelum pukul 7 itu kan 6.30. Berarti 6.30 ditambah 7 jam 30 menit. Sehingga dia sampai ke tujuan pukul 14. Option D yang paling benar. Seperti itu. Ya. Nah, jadi soal seperti ini teman-teman harus tahu polanya. Habis ini harus ngapain? Diingatkan step by stepnya. Ya, diingatkan step by stepnya. Teman-teman tahu rumusnya, tahu formulanya, tapi step by stepnya galau. Ya, juga nanti hasilnya udah dapat. Jadi dipahami satu-satu ini habis ini ngapain. Karena soal kecepatan pada soal Q itu adalah soal variatif yang sering muncul biasanya. Ya seperti yang kita bahas ini. Tapi soal-soal yang biasa kemungkinan besar juga muncul. Jadi kita bahas dari yang paling mudah sampai yang variatif. Oke? Nah, seperti itulah 10 pembahasan soal kita kali ini. Nah, itu dia tadi materi kita tentang kecepatan, ya, tentang kecepatan. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel Siap Jadi ASN. Follow juga IG kita dan TikToknya Siap Jadi ASN, ya. Untuk tahu info terupdate seputar CASN 2021. Oke teman-teman, semangat terus berjuang ASN. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.